Iya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di hari ini untuk pembelajaran tentang kepada hari akhir. Sebelumnya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada kedua kelas. Silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, silakan kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada Pak? Siapa? Arfandi. Arfandi Aziz. Kemana nih? Ada yang tahu? Imam Pak. Arfandi Pak. Nggak tahu Pak. Mungkin dia lagi buat TikTok kan. Oh. Seleb ya? Iya. Kurniati Pak. Alhamdulillah. Nanti Bapak izinkan atau Bapak tanpa keterangan supaya tidak ada yang keterangan. Sebelumnya ini seperti yang kalian lihat di layar, kita akan mempelajari iman kepada hari akhir. Dan tujuannya untuk kita semua. Yang pertama, kita bisa memahami konsep hari akhir. Yang kedua, kita bisa mengenal tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Sebelum memulai ke materi iman kepada hari akhir, kita lihat sekeliling kita dulu apakah sudah rapi, sudah bersih. Kalau ada sampah silahkan diambil supaya kita belajarnya lebih enak. Sebelumnya, ada yang tahu pelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Hari akhir Pak. Hari awal. Tentang berdamai Pak. Oh, berdamai. Baik. Di ini kita mempelajari iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau meyakini, sedangkan hari akhir adalah di mana seluruh alam semesta akan hancur dan ketentuan itu tidak dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat atau hari akhir ialah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba yang sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Jadi di sini ada beberapa pengertian. Dapat kita simpulkan bahwa hari akhir adalah hari di mana seluruh dunia atau alam semesta hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Ada yang tahu atau bisa dibedakan di depan pada Sarobun? Tolong bisa bacakan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil atau kiamat sugro. Itu ada Islam yang orang perhatikan dan akan ditinggalkan oleh kaum muslimin atau kaum Islam tersebut. Kedua, ada perzinahan yang dilakukan secara tangan. Yang ketiga, begitu pula bukan yang dilakukan seolah bukan perbuatan yang diharamkan. Yang keempat, ada semakin banyak fitnah yang menimbulkan umat Islam yang menimpa umat Islam. Yang kelima,
wanita semakin banyak dibandingkan dengan laki, dan mereka sudah tidak mau lagi berpakaian setengah telanjang. Baiklah, terima kasih kepada Anda Sarubul. Di sini pertama ada Islam kurang diperhatikan atau bahkan ditinggalkan oleh kaum muslim. Jadi di mana di akhir-akhir zaman banyak sekali ajaran Islam sudah ditinggalkan, tidak lagi ada yang mau belajar, akan ditinggalkan oleh kaum muslim tersebut. Dan yang kedua, perzinahan dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini perbuatan yang sangat buruk sekali. Banyak remaja-remaja yang melakukan perzinahan secara terang-terangan, seperti misalnya pacaran di jalan atau di mana, melakukannya secara terang-terangan seolah tidak ada rasa malu sama sekali. Selanjutnya mabuk-mabukan juga sama, banyak remaja-remaja yang melakukan mabuk-mabukan yang bisa mengakibatkan banyak masalah kalau sudah oleng atau mabuk. Oleh tidak sadar, tidak sadarkan diri. Semakin banyak fitnah yang menimpa umat Islam. Jadi di akhir zaman banyak sekali fitnah yang datang menimpa kepada umat Islam dan Muslim. Sering terjadi bencana alam, pembunuhan dan peperangan. Nah, sekarang kan di zaman kita sekarang ini juga sudah sering terjadinya pembunuhan di luar, di Bangka juga sering pembunuhan, pembacokan, di mana. Dan sini juga jumlah wanita semakin lebih banyak dibandingkan dengan pria. Jadi tidak lagi 1:1, bahkan lebih 10 dibanding 1. Lebih banyaknya wanita daripada pria. Selanjutnya tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Tolong dibacakan kepada Ananda Wisat. Tanda-tanda kiamat kubro ataupun kiamat besar. Yang pertama yaitu waktu berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Yang kedua, matahari terbit di sebelah barat. Yang ketiga, keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Yang keempat, adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Selanjutnya yaitu turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menuntaskan Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya. Yang terakhir yaitu hilangnya Al-Quran dari mazhab sanhati umat manusia sehingga hilang pedoman. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Nah, di sini waktu berputar semakin cepat sehingga setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu. Seperti yang kita rasakan dari minggu ke minggu semakin cepat. Tidak terasa hari Senin, tahu-tahunya sudah Senin lagi. Yang kedua, matahari terbit dari sebelah barat. Ini juga tanda-tanda kiamat kubro. Keluarnya Dajjal, yaitu sosok pembohong yang menutupi kebenaran. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu segolongan umat manusia yang mempunyai kekuatan besar dan berpikiran sesat. Turunnya Imam Mahdi ke dunia untuk meluruskan syariat Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Turunnya Nabi Isa dari langit yang akan memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Dialah yang menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Jadi turunnya Nabi Isa dari langit memperjuangkan kebenaran bersama Imam Mahdi. Mereka berdua untuk menumpas Dajjal serta mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah dan menyembahnya. Yang terakhir, hilangnya Al-Quran dari mazhab
hati umat manusia hingga hilang pedoman. Di sini peristiwa sesudah hari akhir itu ada yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat, syafaat, surga dan neraka. Ini penjelasannya. Yaumul barzah itu adalah hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal, yaitu nanti masa dibangkitkan manusia dari alam kubur untuk menghadap kepada Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan ketika di dunia. Jadi ketika seseorang setelah meninggal nanti dibangkitkan lagi di alam kubur, dipertemukan kepada Allah gunanya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika di dunia. Selanjutnya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari kebangkitan, hari bangkitnya manusia dari alam kubur, yaitu hari ketika manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah orang meninggal tadi, setelah menghadap Allah, dibangkitkan di yaumul ba'ats dan dikumpulkan di padang mahsyar. Lanjut di yaumul mahsyar, yaitu di hari dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan dari Allah. Yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama masih hidup di dunia. Jadi selama seseorang hidup di dunia dan setelah meninggal, adanya yaumul hisab di sini hari perhitungan amal perbuatan. Jadi akan dihitungkan amal perbuatan baik dan buruknya selama masih hidup. Dan yaumul mizan adalah penimbangan amal. Nah, setelah diperhitungkan di yaumul hisab, lanjut ke yaumul mizan, manusia setelah meninggal, setelah dihitung perbuatan baik dan buruknya, akan ditimbang amal perbuatannya. Setelah apa yang dilakukan semasa hidup di dunia. Sirat. Ada yang tahu? Ya, jangan. Sirat adalah jalur atau jalan penentu dari masing-masing manusia setelah hisab dan ditimbang amal baik buruknya. Oke. Jalan. Sirat itu bisa kita sebut atau kita dengar siratul mustaqim, itu jembatan yang terbentang dari di atas neraka jahanam yang harus dilalui oleh semua manusia pada hari akhir. Sirat digambarkan sebagai jembatan yang sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Sirat berfungsi sebagai ujian bagi manusia untuk menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Selanjutnya syafaat. Syafaat adalah pertolongan yang diperoleh umat manusia yang beriman, Islam dan ihsan. Yaitu maksudnya syafaat adalah pertolongan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada orang lain pada hari akhir. Nah, sini kita masuk ke surga dan neraka. Pastinya kita sudah tahu semua di mana surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Nah, hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, memperoleh ketentraman dan ketenangan. Yang kedua, memperoleh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan manusia, baik maupun buruk. Yang berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban, tidak iri terhadap kenikmatan orang lain, terhindar dari sifat tamak, rakus dan kikir. Fungsi iman kepada hari akhir.
Nah, di sini ada beberapa fungsinya. Pertama, bisa menambah iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Senantiasa hidup dengan hati-hati, waspada dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, memberi motivasi untuk beramal dan beribadah karena segala perbuatan baik akan mendapat balasan di akhirat. Mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Pada anak-anak ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum mengerti, ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Mungkin anak-anak sudah mengerti semua. Di sini Bapak akan memberikan soal pada kalian semua. Tidak banyak kok, cuma 2 soal saja. Akan disiapkan alat tulisnya untuk menulis soal dan mencari jawabannya. Untuk soal pertama, untuk soal pertama, apa hikmah beriman kepada hari akhir? Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang kejadian-kejadian pada hari akhir. Bapak beri waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Sudah ada jawaban, silakan angkat tangan untuk menjawab. Pak, untuk hikmah kepada hari akhir, Pak. Ya, silakan. Yang pertama yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang katakan Bapak tadi, ada namanya penimbangan iman ya, Pak. Penimbangan amal dan amal buruk dan baik. Ya. Kita mempercayai hari akhir karena kita yakin bahwa adanya hari penimbangan tersebut, Pak. Bahwa semua itu akan dihisab sesuai amal dan perbuatan kita. Lalu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Meyakini semua perbuatan baik dan buruk kita tuh ada pertanggungjawaban yang harus kita hadapi suatu saat nanti, Pak. Menjaga akidah dan akhlak, Pak. Karena kita mengimani hari akhir, kita takut akan hisab yang akan kita terima, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Jawaban. Terima kasih atas jawabannya pada Ananda Dilian Yoga. Jawabannya sangat baik, bagus. Kepada yang lain, apakah ada yang ingin jawab? Apa soal? Dalam kusuri. Apa? Nah, ini kajian jawab.
kuburan. Ada dijelaskan tentang kejadian hari akhir. Nah, yaitu kejadian hari akhir yang pertama tiupan sangkakala. Yaitu malaikat Israfil akan meniup sangkakala pertama kali yang akan menyebabkan semua makhluk hidup di bumi akan mati. Yang kedua, kematian semua makhluk. Itu semua makhluk hidup di bumi akan mati, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang tiga yaitu menghancurkan alam semesta. Nah, yaitu alam semesta akan dihancurkan termasuk bumi, langit, dan bintang-bintang. Yang keempat, tiupan sangkakala kedua, yaitu malaikat Israfil akan meniup sangkakala kedua kali yang akan menyebabkan semua makhluk dibangkitkan dari kematian. Yang kelima yaitu pembangunan semua makhluk, yaitu semua makhluk akan dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili. Yang keenam yaitu pengadilan. Semua makhluk akan diadili oleh Allah berdasarkan amal perbuatan selama hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu penentuan nasib, yaitu nasib setiap makhluk akan ditentukan berdasarkan hasil pengadilan, yaitu surga atau neraka. Proses pengadilan yaitu pencatatan amal. Yang kedua pengadilan, yang ketiga penimbangan amal. Sedangkan hasil pengadilan yaitu surga ataupun neraka. Kesimpulan kejadian hari akhir adalah peristiwa yang sangat penting dalam agama Islam. Dengan memahami kejadian hari akhir, seseorang dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dan meningkatkan kualitas iman dan amal. Mungkin cukup itu saja, Pak. Baik, terima kasih kepada Ananda Wisam menjawab pertanyaannya. Jawabannya sangat bagus. Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup. Soalnya waktunya sudah mau habis. Baiklah, kita tutup saja. Terima kasih kepada anak-anak telah mendengarkan materi ini Bapak. Semoga materinya bermanfaat. Kepada Allah Bapak mohon maafkan, kepada teman-teman dan saudara anak Bapak minta maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum